Tapi mungkin buat Sobat Shopee yang mungkin jauh dari daerah Subang dan juga baru pertama kali nih dengar jembatan MN gitu. Kalau yang sejauh ini Frisly taunya tentang jembatan MN ini awalnya gimana sih? Oke, jadi kalau yang dipercayai sama orang-orang dan memang itu tertulis di Google dan lain-lain, katanya jembatan MN ini dulunya ada salah satu supir angkot yang bernama Pak MN yang katanya dia itu sering banget ketemu sama sosok perempuan yang ada di jembatan itu. Dan katanya sosok perempuan ini menyukai Pak Emen, berkali-kali menyukai, dan teman-temannya ini sering ngelihat Pak Emen itu diikutin sama sosok perempuan. Sampai akhirnya katanya waktu itu Pak Emen lagi berangkat sekitar menjelang subuh, itu dia lewat jembatan situ, dia kecelakaan. Mobilnya jatuh dan katanya terbakar di sana. Dan akhirnya meninggal di sana. Setelah itu katanya setiap 3 bulan 1 kali pasti ada yang meninggal di sana. Entah itu motor, entah itu mobil, sampai akhirnya bertambah lagi jadi 1 tahun itu bisa beberapa kali terjadi kecelakaan gitu. Kecelakaan yang parah. Cuma itu selalu dikaitkan sama Pak Emen yang meminta tumbal karena nggak terima, ibaratnya dia nggak diselamatin pada saat teman-temannya tahu kalau dia itu sering diikutin sama si makhluk perempuan itu. Tapi kalau dari yang Frisly lihat malah nggak ada, di sana nggak ada Pak Emen, nggak ada arwah yang gentayangan. Cuma memang banyak makhluk yang merasa tertarik karena ngerasa orang-orang percaya tentang keberadaan mereka di sana. Ada kejadian apa atau interaksi apa nih di lokasi itu yang Frisly rasakan? Oke, jadi waktu itu tuh aku nggak tahu sama sekali tentang jembatan Emen. Pada saat aku dikasih tahu, Frisly kita syuting di lokasi ini. Oh ya udah, aku nggak sama sekali tahu itu lokasi apa karena di bayanganku jembatan ya kayak jembatan pada umumnya. Cuma ternyata rumor yang beredar di sana itu adalah hantu Pak Emen yang selalu meminta korban. Makanya selalu terjadi kecelakaan. Sedangkan waktu syuting aku tuh selalu bilang kalau enggak, kok aku malah dapat gambaran dari makhluk di sana. Kalau Pak Emen ini keadaannya malah nggak minta tumbal, justru dia kepalanya pecah di belakang, nggak kayak yang orang-orang bilang dia hangus, hitam, suka di tengah-tengah jalanan. Itu enggak, itu bukan dia. Aku dapat gambaran kalau pada saat kecelakaan dulunya Pak Emen ini ada, jadi di angkot itu kan ada keneknya. Iya, ada. Nah, yang meninggal di sana itu justru keneknya. Yang meninggal terbakar, hangus. Pak Emen ini nggak meninggal di sana. Aku bilang kok aku ngelihat malah keadaan kepalanya itu agak hancur gitu, kayak jatuh. Akhirnya kita datang ke rumah Pak Emen, kita nanya dulu tuh kejadiannya kayak apa sih gitu. Dan akhirnya si anak itu bilang kalau iya, papa saya nggak meninggal di jembatan itu. Papa saya sempat masuk rumah sakit, tapi memang sudah dikatakan akan cacat seumur hidup. Mungkin papa saya mikirnya apa, dia malah loncat dari rumah sakit. Dan keadaan kepalanya benar kayak apa yang Frisly bilang. Di situ aku juga mau ngelurusin kalau sebenarnya kalau orang-orang meyakini tempat itu memakan tumbal dan kita meyakini kalau Pak Emen yang makan tumbal, jin malah seneng karena mereka ngerasa oh kalian aja percaya kok kalau kita emang kuat di sana. Sedangkan kasihan sama keluarganya yang berkali-kali kalau ada kecelakaan dianggapnya ini semua gara-gara Pak Emen. Pak Emen yang minta tumbal. Pak Emen selalu minta kalau lewat dilemparin koin dan puntung rokok. Betul. Padahal itu nggak benar gitu loh. Semakin kita yakini, semakin besar aura yang ada di sana. Makanya aku bilang, kok aku malah ngeliat di sana ada kerajaan yang memang negatif, yang kerajaan itu menyerupai entah itu perempuan lewat, entah itu sekumpulan kera yang tiba-tiba turun. Jadi orang tuh bisa yang kecelakaan karena kan kalau kita lihat dari bentuk jalanannya pun itu kan tikungannya tajam banget, terus langsung belok lagi kan. Jadi aku tuh berkali-kali ngomong sama produserku kalau enggak, ini tuh aku nggak bisa nyampein pesan yang kalau aku bilang aku ketemu sama sosok Pak Emen dan memang Pak Emen minta tumbal tuh aku nggak bisa gitu. Nah mungkin pada saat aku ngejelasin itu makhluk yang ada di sana nggak terima.